Stoikisme filsafat kuno yang islami dan relevan dalam kehidupan modern. Mengenal stoikisme dan signifikansinya, filsafat stoikisme adalah salah satu aliran filsafat besar yang lahir pada masa Yunani kuno, beriringan dengan Epikurianisme. Meskipun berasal dari tradisi pra-Islam dan sering dianggap sebagai pemikiran asing, stoikisme memiliki gagasan-gagasan yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip Islam dan universalitas akal sebagai anugerah Tuhan. Dalam konteks filsafat Islam, pembagian filsafat berakar pada dua kelompok utama, filsafat yang berlandaskan Islam misalnya karya Ibnu Rushd dan Al-Farabi, dan filsafat yang Islami yakni gagasan filsafat yang selaras dengan prinsip-prinsip rasional dan moral Islam meskipun lahir di luar tradisi Islam termasuk stoikisme. Beberapa istilah penting yang akan sering muncul dalam bahasan ini adalah logos, yaitu prinsip rasional yang mengatur alam semesta, self-preservation, yaitu upaya mempertahankan diri agar hidup harmonis dan lestari, serta apatis. Sebuah konsep terkait menerima hasil tanpa harus mengontrol segalanya. Selain itu, pemikiran Stoik mengajarkan pentingnya mengarahkan akan dan kehendak pada hal-hal yang bisa dikontrol agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Stoikisme adalah filsafat dari Yunani kuno yang memiliki relevansi dengan pemikiran Islam dan prinsip rasionalitas universal. Logos, prinsip rasional, dan hukum alam yang mengatur alam semesta menurut Stoik. Stoikisme mengajarkan hidup secara harmonis dengan alam, akal, dan Tuhan melalui kebajikan. Aliran ini terkenal dengan tokoh-tokoh seperti Zeno, Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Yang gagasan-gagasannya masih sangat relevan, pandangan Stoik ini bahkan diterima dan diadaptasi oleh teologi Islam kontemporer, seperti oleh Yusuf Al-Qaradawi, sejarah, dan tokoh-tokoh Stoik. Stoikisme bermula sekitar abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ketiga Masehi. Berlangsung sekitar 500 tahun dengan 3 fase utama, fase awal, tengah, dan akhir. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, yang berangkat dari pengaruh Socrates dan mengembangkan prinsip fatalisme bahwa alam semesta berjalan menurut pola dan takdir yang telah ditetapkan, sekaligus mengajarkan etika kebajikan. Epictetus, mantan budak yang menjadi filsuf Stoik, mengedepankan pentingnya fokus pada apa yang ada dalam kontrol kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, yang menulis refleksi filsafatnya tentang bagaimana hidup harmonis dengan alam dan diri sendiri. Seneca, penasihat Kaisar Nero, yang juga menulis banyak karya filsafat tentang kebajikan dan sikap hidup tenang. Tokoh-tokoh ini mewakili rentang luas pengikut Stoik, dari budak hingga raja, yang memberikan bukti kekuatan dan relevansi pemikiran ini pada berbagai lapisan masyarakat. Stoikisme berlangsung selama 500 tahun dengan tahapan-tahapan perkembangan pemikiran. Tokohnya dari berbagai latar belakang sosial, memperlihatkan cakupan pemikiran yang luas dan universal. Tokoh-tokoh utama memberikan pemikiran etika, logika, dan fisika dan metafisika yang saling terkait. Contoh sejarah nyata, Seneca dihukum mati oleh Nero karena dianggap berkonspirasi, namun tetap menunjukkan keteguhan dan kebijaksanaan. Konsep dasar Stoikisme alam semesta dan logos. Pada inti filsafat Stoik adalah asumsi bahwa alam semesta tidak berjalan secara kebetulan, melainkan mengikuti pola rasional yang disebut logos, semacam sunatullah atau hukum alam yang mengatur segalanya dengan tujuan dan desain. Semua kejadian di alam semesta ini memiliki pola, tujuan, dan desain yang rasional. Manusia termasuk bagian dari alam semesta yang memiliki akal, sehingga bertugas untuk hidup selaras dengan hukum alam tersebut. Analogi gelas, Allah menciptakan alam semesta dengan desain seperti orang membuat gelas yang punya fungsi dan pola tertentu. Tidak mungkin gelas dibuat secara sembarangan, karena harus sesuai fungsi dan penggunaannya. Dalam diri setiap ciptaan ada jejak penciptanya seperti laptop memberi jejak pemiliknya, yaitu jejak Tuhan yang berupa logos. Ketidakharmonisan dengan alam atau hukum alam ini menyebabkan kekacauan dan penderitaan. Beberapa prinsip mengenai alam dan manusia sesuai pandangan Stoik. Alam dan manusia berjalan menurut hukum yang pasti dan rasional natural law sunatullah. Manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki akal reason yang menghubungkannya langsung dengan Tuhan. Manusia harus bertindak sesuai posisinya dalam dunia, menjalankan peran dan fungsi yang sudah ditetapkan. Alam semesta berjalan menurut pola atau hukum alam yang rasional logos. Kehidupan manusia harus mengikuti hukum alam agar tercipta harmoni. Ketidakharmonisan manusia dengan hukum alam menyebabkan kekacauan
Dalam budaya Stoik, ada penekanan pada fatalisme, bahwa segala sesuatu sudah ada jalannya, tata urutannya, dan harus diterima, harmoni dalam kehidupan manusia, alam, akal, dan Tuhan. Stoikisme menggarisbawahi pentingnya harmoni sebagai prinsip utama hidup. 1. Harmoni dengan alam, tubuh dan kehidupan manusia adalah bagian dari alam, sehingga harus dijaga keseimbangannya, agar tidak sakit atau kacau. 2. Harmoni dengan akan atau reason adalah pembeda manusia dengan makhluk lain. Maka harus dipakai secara sehat dan jernih dalam mengambil keputusan, agar tidak terjebak dalam emosional yang bias. 3. Harmoni dengan Tuhan Logos, mengakui bahwa Tuhan mengatur alam semesta, dan manusia harus taat pada hukum dan polanya, bukan keinginan pribadi semata. Prinsip harmoni ini dapat direalisasikan melalui kebajikan virtual, yakni melakukan segala sesuatu sebaik mungkin sesuai dengan peran dan fungsi kita dalam dunia. Harmoni adalah paduan keseimbangan antara manusia dengan alam, pikiran, dan Tuhan. Ketidakseimbangan pada salah satu elemen bisa menyebabkan penderitaan, stres, atau kegagalan. Kebajikan adalah jalan untuk meraih harmoni yang membuahkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Filosofi Stoik menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam memilih kebaikan dan menghindari jebakan emosi. Pengendalian keinginan dan peran kontrol diri. Konsep penting lainnya adalah membatasi keinginan agar tetap dalam batas yang bisa diatur atau dikontrol manusia. Stoikisme membagi keinginan menjadi dua kategori utama, keinginan yang dalam kontrol kita, yang layak dikejar, dan bisa membawa kebahagiaan sejati, keinginan yang di luar kendali kita, yang harus disikapi dengan sikap melepas apati, biarkan atau jangan dipusingkan, dengan mengatur keinginan agar realistis dan berada dalam jangkauan kemampuan kita. Seseorang tidak akan mudah kecewa atau mengalami penderitaan karena keinginan tak terpenuhi. Jangan menginginkan hal-hal di luar kontrol, misalnya menjadi presiden, artis terkenal, atau merubah nasib yang sudah ditakdirkan. Kebebasan sejati ada dalam kemampuan mengatur dan menerima apa yang bisa kita kontrol. Sikap apat adalah menerima hasil usaha tanpa berlebihan memusingkan hasilnya. Memiliki ekspektasi yang realistis akan menumbuhkan kedamaian batin. 4 penyebab kerusakan pikiran dan cara mengatasinya. Dalam Stoikisme, ada 4 hal yang harus diwaspadai karena dapat merusak kejernihan pikiran dan keseimbangan hidup, yakni 1. Keinginan berlebihan hasrat yang tidak terkontrol. 2. Ketakutan yang berlebihan. 3. Kesenangan berlebihan yang membuat lengah. 4. Rasa sakit atau penderitaan yang dihindari secara berlebihan. Keempat emosi ini menyebabkan pikiran menjadi tidak jernih, stres, dan sulit mencapai harmoni. Oleh karena itu, agar dapat hidup dengan akal yang bersih dan terarah, keempat hal ini harus dikendalikan dengan bijak. Keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit yang berlebihan menjebak manusia dalam ketidakseimbangan. Latihan berpikir sehat dan mengendalikan emosi adalah bagian dari disiplin Stoik untuk menjaga kejernihan akal. Menggunakan analogi praktis dan cerita pengalaman membantu memahami pentingnya pengendalian diri. Stoik mengajarkan agar keputusan dan tindakan dilakukan setelah pertimbangan matang, tidak gegabah. Etika Stoik kebajikan sebagai inti kehidupan. Etika Stoik berpusat pada konsep kebajikan sebagai upaya menjalankan peran manusia dengan sebaik mungkin. Hal-hal baik seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, dan keadilan adalah esensi pencapaian harmoni dan kebahagiaan. Kebajikan adalah upaya sadar melakukan kebaikan secara konsisten dalam segala tindakan. Kegagalan menjalankan kebajikan berarti menciptakan ketidakharmonisan dan kehancuran hidup. Makna lain dari kebajikan adalah memberi 100% usaha pada segala sesuatu, tanpa berharap hasil sempurna. Fokus pada proses. Contoh praktis, seperti meminum air. Lakukan sepenuh hati, agar dapat hasil terbaik dan tidak menyesal. Pandangan Stoik terhadap kebahagiaan dan kematian. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari faktor eksternal. Ketergantungan pada keadaan luar hanya akan menimbulkan kegelisahan. Oleh karena itu filsafat ini menuntun untuk menerima kenyataan dan berusaha mengembangkan kebahagiaan yang tidak mudah goyah. Kebahagiaan adalah kedamaian batin yang terwujud dari harmoni dengan alasan dan keadaan. Kematian dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan yang harus disambut dengan tenang dan terhormat. Refleksi terhadap kematian memicu kesadaran untuk hidup bermakna dan terhormat. Sikap yang disarankan adalah menolak terjebak
dalam kesedihan berlebihan akibat kondisi yang tidak bisa diubah. Stoikisme dan kehidupan sosial serta politik stoik juga memandang manusia sebagai makhluk sosial dalam kumpulan atau kawanan yang lebih besar societas hominum. Karena itu, harmoni tidak hanya berlaku pada tingkat individu, tetapi juga dalam kehidupan bersama. Hidup bermasyarakat mensyaratkan kerjasama, menghormati peran masing-masing, dan mengikuti aturan universal. Stoik menolak fragmentasi hukum dan mengedepankan hukum alam yang universal dan mengikat semua orang. Melanggar fungsi sosial menyebabkan kekacauan yang berimbas pada individu dan komponen lain dalam masyarakat. Filsafat politik stoik menekankan pentingnya harmoni bersama dan pengarusutamaan kepentingan umum, relevansi dan implikasi stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Pemikiran stoikisme, walaupun lahir ribuan tahun lalu, membawa prinsip-prinsip yang sangat berharga untuk kehidupan modern. Kunci utama yang ditawarkan adalah hidup selaras dengan alam dan Tuhan melalui pengendalian akal, pengaturan keinginan realistis, dan pengamalan kebajikan secara konsisten. Kesadaran bahwa kita adalah bagian kecil dari mekanisme besar alam semesta mengajarkan tanggung jawab individu dalam menjaga harmoni dan menjalankan peran dengan maksimal. Filosofi ini juga menghadirkan konsep kebahagiaan yang mandiri, bebas dari ketergantungan eksternal dan emosi berlebihan. Pendekatan stoik yang menekankan pada proses, bukan hasil, serta penerimaan pada keadaan yang tidak bisa dirubah memberikan resep kehidupan yang tenang dan damai, ini sangat bermanfaat, terutama di zaman modern yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Stoikisme menawarkan pedoman hidup yang islami dan universal, harmoni, kebajikan, dan akal sehat, menekankan pentingnya fokus pada apa yang kita bisa kendalikan dan menerima yang di luar kendali, membangun kebahagiaan sejati yang tidak terpengaruh keadaan luar. Mengajarkan tanggung jawab sosial dan pentingnya peran individu dalam mekanisme besar kehidupan menjadi filosofi praktis yang mendidik untuk hidup mandiri, rasional, dan damai. Melalui refleksi stoikisme, kita diajak untuk terus menerapkan kebijaksanaan kuno dalam menghadapi tantangan zaman modern dengan kepala dingin, hati jernih, dan tindakan penuh kebajikan logos, hukum, dan rencana Tuhan yang mengatur alam semesta secara rasional. Self-preservation, menjaga diri agar tetap hidup sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Apati, menerima hasil usaha tanpa menyiksa diri dalam penyesalan, empati terhadap emosi, mengekang keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit agar tidak berlebihan. Fokus pada proses, berikan usaha maksimal, tetapi lepaskan keterikatan dengan hasil, realistis, menginginkan hal dalam jangkauan kemampuanmu, menerima yang sudah terjadi sebagai yang terbaik. Manusia sebagai makhluk sosial, penting memahami peran dan kewajiban sosial dalam membangun harmoni bersama.